yang punya banyak hutang Allah lunaskan dan mudah kita semua. Amin. Sekali lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seperempat menjawab salam, nampak sepertinya yang hadir ini banyak lupa. Tapi mudah-mudahan dengan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah mudahkan kita untuk melunasi semua hutang kita. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil iman kamilin wa afhamana bi syara'i'id din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wal ardin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, guru-guru tilawatil Quran, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Surau Nur Aini, Nurul Aini, yakni Bapak Ustaz Yudi dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh elemen masyarakat yang telah turut membantu dan mendukung sehingga terlaksananya kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah terima jerih payahnya amalnya tersebut sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan beliau berusaha untuk melaksanakan kegiatan Maulid ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pula Al-Ustaz Haji Aris, Al-Ustaz Ishaq, Al-Ustaz Khalid kita, Ustaz Budiansah, Ustaz Fitro, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, wabil khusus Ustaz Tanuri, selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun antum semua hanya sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap semua. Dan yang terakhir, yang saya hormati dan saya muliakan pula tim hadrah dan seluruh anggota tim hadrah, serta bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua hadir di tempat ini sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Hari ini saya peringatan Maulid ini datangnya awal luar biasa. Ketika saya naik panggung ini jam 9, kata ustaznya harus isya di surau. Yang menangnya katanya isyanya harus isya di surau. Jadi mau tak mau lah saya dari jam 9 pagi udah berangkat. Tapi bukan Maulid di sini, Maulid itu kalian dulu. Akhirnya isya tadi di Masjid Ikhwanul Muslimin. Maghribnya di Ikhwanul Muslimin Tanjung. Ustaz Samuri dan menunggu saya nanti turun ke Ustaz sebelah kiri ada kafe, saya nunggu di situ. Alhamdulillah dijemput mudah-mudahan, karena kalau tidak dijemput kemungkinan saya tidak sampai ke sini. Tapi tidak tahu nanti dipulangi bisa tidak nih. Ingat tidak nih dalam pulangnya. Maka saya ingatkan tadi saya bawa teman namanya Habib dari Maulana Usman Al-Badri. Saya bilang beliau ingat-ingat jalannya. Bisa jadi datang dijemput pulang tak diantar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya kupas, sebenarnya tidak dikupas, dan saya yang merasa tidak dikupas. Mohon Bapak Ibu, ketika saya menyebut nama Rasulullah, ketika saya menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjawab minimal Allahumma salli alaihi. Yang bagusnya Allahumma salli wa sallim alaihi. Karena apa? Karena tatkala kita hadir di tempat yang mulia, hadir di majelis yang mulia, ini majelis yang mulia, ataupun di tempat majelis yang lain, entah itu majelis taklim, majelis maulid, majelis Isra Mi'raj, apapun itu namanya. Tatkala disebut nama Rasulullah, tolong ucapkanlah selawat kepadanya. Karena sayang kita hadir di tempat yang mulia, kita hadir di tempat yang baik dalam acara yang baik, akan tetapi tak kala kita pulang ke rumah kita tidak mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW. Bahkan pernah suatu hari ketika baginda Rasulullah SAW beliau menaiki tangga mimbar, lalu terdengar dari lisan Rasulullah ucapan amin, amin, amin hingga 3 kali baginda Rasulullah mengucapkan amin. Dan ucapan amin tersebut terdengar oleh sahabat yang saat itu berada dekat dengan mimbar. Namun sahabat saat itu heran, kenapa Rasulullah mengucapkan amin? Padahal di antara sahabat-sahabat yang hadir saat itu tidak seorang pun yang terdengar melantunkan doa. Maka tatkala baginda Rasulullah turun dari mimbar, sahabat tersebut yang mendengar ucapan amin dari baginda Rasulullah langsung menghampiri Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Aku tadi mendengar engkau mengucapkan amin ya Rasulullah, hingga 3 kali engkau mengucapkan amin ya Rasulullah. Padahal di antara kami tidak ada yang melantunkan doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya tadi ketika aku menaiki anak tangga mimbar, malaikat Jibril datang menghampiriku dan dia berdoa. Kata malaikat Jibril, ketika aku menaiki anak tangga mimbar yang pertama, Jibril berdoa dan dia minta agar supaya aku mengaminkan doanya tersebut. Apa lantunan doa Jibril alaihissalam? Di tangga pertama Jibril berdoa, kata malaikat Jibril, celakalah seorang hamba yang ia masih berjumpa dengan kedua orang tuanya, namun atau salah satunya, kata malaikat Jibril, namun keberadaan kedua orang tuanya atau salah satunya tersebut yang masih hidup tersebut tidak menjadikannya masuk ke dalam surganya Allah. Maka aku pun mengaminkannya, kata Rasulullah SAW. Hari ini Bapak Ibu yang masih ada orang tua, ingat, orang tua kita itu pintu surga bagi kita.
Tatkala orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Tatkala orang tua kita murka kepada kita, maka Allah akan murka kepada kita. Maka jaga perasaan orang tua kita. Jangan sampai ia marah, jangan sampai ia murka, jangan sampai ia meneteskan air mata disebabkan perbuatan kita, ucapan kita, kelakuan kita. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, tatkala aku menaiki anak tangga mimbar yang kedua, Jibril juga berdoa, celakalah seorang hamba yang ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan berlalu, tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan tatkala masuk bulan suci Ramadan kita beribadah Ramadan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nih tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril juga berdoa ketika aku menaiki anak tangga mimbar yang ketiga. Jibril melantunkan doa. Kata malaikat Jibril, celakalah seorang hamba yang namamu Muhammad disebutkan di hadapannya, namun dia tidak berselawat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati Bapak Ibu, kita bagus pergi ke majelis maulid, kita bagus pergi ke majelis taklim, kita bagus pergi ke pengajian-pengajian, namun jangan sampai kita pulang ke rumah kita membawa doa kecelakaan dari malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau malaikat Jibril yang berdoa, malaikat Jibril ini hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat, hamba Allah yang suci. Jadi ketika beliau berdoa, pasti doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi yang mengaminkan doa tersebut adalah kekasih Allah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bahkan Rasulullah mengingatkan, kata baginda Rasulullah, orang yang bakhil itu, ada tidak orang bakhil? Orang bakhil itu pelit, bukan pelit lagi, tapi di atasnya pelit. Jangankan untuk orang lain, ini bakhil ini. Jangankan untuk memberi orang lain, jangankan memberi makan orang lain, untuk makan sendiri pun dia susah. Perhitungan. Ini bakhil ini. Apa kata baginda Rasulullah? Orang yang bakhil itu bukannya tak bersedekah begitu, tapi kata baginda Rasulullah, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Manusia yang bakhil, orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak mau berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita berharap hadir kita di majelis yang mulia, majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, peringatan akan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Berharap kita mudah-mudahan kita pulang dari majelis maulid ini, semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan Bapak Ibu, selawatlah kepada Nabi. Ketika disebut nama Nabi, salawat, terus salawat. Tadi di hadrat sudah bersalawat di awal pada isya tadi ada salawat, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ini salawat ini amalan, suatu amal yang begitu mudah, tapi keutamaannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Di antara keutamaannya, maka tadi saya berdoa mudah-mudahan yang hadir majelis maulid ini diampunkan, mudah-mudahan yang hadir majelis maulid ini dimudahkan dari hutang. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata baginda Rasulullah, Allah Subhanahu
Artinya apa? Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita yang hanya dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi 10 rahmatnya Allah curahkan kepada kita. Bukan hanya itu kata baginda Rasulullah, wa futas anhu asra khatiyati, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka tidak salah saya berharap kita pulang dari majelis maulid ini Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Insyaallah kita banyak sebut nama Nabi, berselawatlah kepada Nabi. Apa lagi kata Rasulullah? Wa rufi'at lahu asra darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita 10 derajat setiap kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari satu hadis ini saja Bapak Ibu. Sekali selawat kepada Nabi kita mendapatkan 10 rahmat, mendapatkan 10 ampunan, mendapatkan 10 kali derajat kita dinaikkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi dari tadi pada Isya kita ikutin hadrah yang senantiasa menyebut nama Rasulullah, kita selalu menjawab Allahumma shalli wa sallim alaihi. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bu. Dalam setiap peringatan Maulid mestinya kita bahagia, harusnya kita bergembira, harusnya kita happy. Karena apa? Karena yang kita rayakan ini seorang Nabi yang mulia. Di antara semua nabi-nabi ada berapa banyak nabi? Ya anak-anak, berapa banyak nabi? Ibu-ibu tahu tak? Berapa bu? Nabi itu ada banyak Ibu. Dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ada 124.000 nabi. Rasul ada 313 rasul. Yang wajib diketahui ada 25 yang wajib. Jadi kalau tak hafal yang 25 dosa. Karena hukumnya wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan hari ini kita merayakan Maulid Nabi dari sekian banyak nabi, 124.000 nabi, 313 rasul. Ini nabi pemimpin daripada semua nabi yang ada. Buktinya mana? Ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tatkala Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, di sana ternyata para rasul-rasul, para nabi-nabi Allah sudah berkumpul semua di Masjidil Aqsa. Dan di situ Rasulullah sholat sunnah. Sholat sunnah akhirnya tidak disebutkan. Cuma di situ Rasulullah yang sholat sunnah dan yang menjadi imam dari semua nabi yang ada. Artinya apa? Disitulah menunjukkan kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Kan kita kalau mau di surau di masjid, yang mesti jadi imam harus dipilih dulu. Siapa yang dipilih? Bukan yang paling tua. Siapa yang dipilih? Yang paling alim, yang tahu hukum, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, bacaannya yang bagus. Jadi kalau tua bacaan kurang bagus, betul. Tua bacaan bagus, silahkan maju. Tahu hukum, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, silahkan maju. Insya Allah kalau seperti ini aman surau, aman masjid. Nah, sekarang ini banyak yang kacau nih. Karena tua, kalau dia yang maju. Karena tua, kalau dia yang maju. Akhirnya jamaahnya yang alim. Oh, imam bacanya salah-salah. Akhirnya imam yang alim, imam yang ngerti hukum, yang tahu tajwidnya bagus, dia mufarakah. Mufarakah tiap hari, akhirnya tidak masih tidak sanggup kalau mufarakah terus. Maka harus dipilih yang terbaik,
Begitulah Rasulullah ketika di Masjidil Aqsa yang maju ke depan, yang mendorong Rasulullah untuk menjadi imam langsung malaikat Jibril alaihi salam. Nah Bapak Ibu, di dalam setiap perayaan Maulid ini kita harus senang, harus berbahagia karena yang lahir ini Nabi Muhammad. Kalaulah kita punya anak, kita dapat cucu, kita merayakan ulang tahunnya, kita mengundang sanak saudara, kita mengundang tetangga, kita mengundang teman-teman kita masak-masakan yang enak-enak, minuman yang enak. Ini merayakan anak kita. Yang anak tersebut belum tentu bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Belum tentu, tetapi karena anak ini merupakan rahmat dari Allah, maka kita berbahagia. Kalau kita tidak benar, terutama untuk bapak-bapak ya, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, dipanggil nih orang-orang yang beriman, sesungguhnya kata Allah di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ini ayat Allah 1400 tahun yang lalu diturunkan kepada Rasulullah. Kita saksikan hari ini, ada tidak anak yang menjadi musuh bagi bapaknya? Ada tidak? Bu? Ada tidak? Ada. Kita lihat biasa di TV. Di Jawa itu saya lihat di video-videonya, ada anak yang menuntut orang tuanya di pengadilan. Ada anak yang meninggalkan orang tuanya di jalan. Ada anak yang meninggalkan orang tuanya di panti jompo. Ada anak yang memukul orang tuanya. Ada anak yang mengikat orang tuanya. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada tidak? Nah, ini ayat Allah, Masya Allah, memperingatkan untuk kita, wahai kaum bapak-bapak. Allah peringatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, kata Allah. Sudah hati-hati gitu Pak dengan anak dan istri. Tapi jika kita memaafkan dan tetap menyantuni dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, kata Allah. Jadi anak ini Bapak diteruskan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Allah uji kita. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Ajar anak kita, didik anak kita, jangan hanya sibuk tak kala usia 4 tahun sibuk masuk tahun, usia 5 tahun sibuk masuk TK, usia 6 tahun sibuk masuk SD, SMP, SMA, kuliah, yang diajarkan hanya tentang dunia. Disuruh anaknya berakhlak Al-Quranul Karimah, disuruh anaknya ikut sunnah Rasul, tapi yang diajarkannya hanya tentang dunia. Silahkan masuk PAUD, silahkan masuk TK, silahkan masuk SD, SMP, SMA, silahkan kuliah, silahkan. Tapi jangan lupa ajarkan anaknya agama. Kalau bisa pendidikan agama jangan hanya sambilan, minimal. Kalau belajar sekolah, belajar tentang dunia itu 5 jam, minimal belajar agamanya 9 jam juga. Ini tidak belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6, 9, 10, 12 tahun, PAUD, TK 15 tahun, kuliah 19 tahun. Pendidikannya hanya tentang dunia. Maka ketika anaknya sudah dewasa, dia tidak
sopan dengan orang tua, dia tidak mengerti akhlak bagaimana berhadapan dengan orang tua, sehingga jadi anak yang zalim kepada orang tua. Bukan salah anak, salah kita sendiri karena kita sudah membentuk anak kita untuk cinta dengan dunia. Padahal Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Nah, di momentum peringatan Maulid ini, ibadah kita harus mencontoh Rasulullah. Dan kita bersyukur Bapak Ibu dengan lahirnya baginda Rasulullah. Nih, hari ini, kalau bukan sebab baginda Rasulullah, saya tak akan ada duduk di sini. Masya Allah, tadi saya sudah pesan sama Pak RW kita, Ustaz Ishak, jangan pakai kursi gitu. Tapi kata Ustaz, Ustaz dari disiapkan, mau langsung pakai. Kalau bukan sebab baginda Rasulullah, Bapak Ibu tidak akan hadir di sini. Kalau bukan sebab baginda Rasulullah, ini surau Nurul Aini tidak akan ada terbangun. Kalau bukan sebab baginda Rasulullah, kita tidak kenal Islam. Kalau bukan sebab baginda Rasulullah, kita tidak beriman dengan Allah. Bisa jadi hari ini kita menyembah batu, bisa jadi hari ini kita menyembah pohon, bisa jadi kita hari ini menyembah matahari, bulan dan sebagainya. Karena sebab baginda Rasulullah lah hari ini ada Islam agama kita, ada iman di dalam hati kita, dan kita tahu mana amal yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah, dan mana amal yang bisa menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau kita bersyukur, bergembira sebab lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah ada Bapak Ibu, pernah ada seorang laki-laki yang dia tidak beriman dengan Allah, dia tidak beriman dengan Rasulullah, dia tidak menerima dakwah baginda Rasulullah, dia tidak menerima Islam, bahkan bukan hanya tidak menerima dakwah Rasulullah, tidak menerima Islam, beliau juga memusuhi Rasulullah, membenci Rasulullah, biasa mencaci maki Rasulullah, dan bahkan sempat berencana untuk membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pernah seumur hidupnya satu kali seumur hidupnya dia berbahagia. Kapan? Sebab lahirnya baginda Rasulullah SAW. Siapa dia? Dia tidak lain adalah paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab, yang nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu lahu wa ma kasab, dan seterusnya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abu Lahab ini pernah bahagia sebab lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Aminah hamil besar, hamil 9 bulan, Abu Lahab pesan, Abu Lahab memerintahkan kepada hamba sahayanya, tolong jaga Aminah, layani Aminah, rawat Aminah, dan tatkala Aminah melahirkan sampaikan kabarnya padaku. Maka hamba sahayanya ini menjaga Aminah 24 jam, siang dan malam dijaga Aminah, dirawat Aminah, dilayani Aminah. Maka tatkala Aminah melahirkan dan yang dilahirkan adalah Rasulullah SAW, ini hamba sahaya bersegera mencari tuannya, yakni Abu Lahab. Dicari, ketemu, wahai tuan, kata hamba sahayanya, putra dari saudaramu sudah lahir. Maka Abu Lahab bergembira saat itu. Saking gembiranya Abu Lahab, ini hamba sahaya yang memberi kabar berita baik tersebut dibebaskan, dimerdekakan, tidak lagi jadi budak, tidak lagi jadi hamba sahaya. Maaf Bapak Ibu, hamba sahaya itu mahal. Kalau sekarang mungkin harganya ratusan juta, harga mobil mungkin mahal luar biasa. Tetapi dikarenakan Abu Lahab begitu gembiranya mendapatkan seorang keponakan laki-laki, maka ini hamba sahaya dimerdekakan sebagai apa? Sebagai bentuk ekspresi betapa bahagianya dia mendapatkan keponakan seorang
Nah ibu, sebab lahirnya baginda Rasulullah ini, sebab Abu Lahab bergembira ini, dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin beliau diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak menerima dakwah Rasulullah, senantiasa mencaci maki Rasulullah, memusuhi Rasulullah, membenci Rasulullah. Tetapi dikarenakan pernah satu kali seumur hidupnya berbahagia waktu lahirnya baginda Rasulullah SAW, maka Abu Lahab diriwayatkan dia mendapatkan keringanan azab dari Allah setiap hari Senin. Nah, bagaimana dengan kita? Kita hari ini kumpul di sini dikarenakan iman kita kepada baginda Rasulullah dan menunjukkan bahwasanya hari ini kita cinta dengan Rasulullah sehingga kita mau datang diundang sampai jam 9 malam ini kita masih hadir di sini. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan cinta kita kepada Rasulullah, dikarenakan iman kita kepada Rasulullah, kita menerima dakwah baginda Rasulullah, kita menerima Islam, kita menerima iman, insya Allah. Bukan hanya diringankan azab kita, mudah-mudahan Allah lepaskan kita daripada semua azabnya baik di kubur maupun di akhirat kelak. Berkat daripada syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di belakangnya ada tulisan menjadikan akhlak Rasulullah sebagai suri teladan. Adik-adik juga sudah dibacakan. Kita hadir di majelis maulid ini agar supaya kita kenal dengan Rasulullah, agar supaya kita bisa mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah. Maka momentum maulid ini senantiasa selalu diceritakan tentang Rasulullah agar supaya bisa kita ikuti. Quran kalau tidak salah ini surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, pada diri baginda Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Nah, kita Bapak Ibu hadir di sini untuk mencontoh Nabi. Lalu pertanyaannya, kalau kita ingin mencontoh Nabi, kita mulainya dari mana? Dari mana kita mencontoh Nabi, mulainya dari mana? Akhlak Nabi banyak. Salah satunya akhlak Nabi, misalkan Rasulullah pulang siang hari dalam keadaan lapar benar-benar lapar. Rasulullah pulang ke rumah Aisyah. Istri Rasulullah ada 9. Salah satunya Aisyah. Rasulullah pulang ke rumah Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Aisyah pun bertanya, ya Aisyah, adakah sesuatu yang bisa kumakan? Apa kata Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya udah, kalau gitu aku puasa. Bu, ada tidak suami ibu yang kayak gini? Pulang kerja, capek, lapar. Mak, lapar nih mak. Manggil Abi, lapar Abi. Abi. Umi, lapar Umi. Siapa makanan Umi? Tak ada masak kan? Tak ada masak. Kira-kira suami gimana Bu? Letter atau Melayu? 2 hari tak selesai. Gara-gara makan. Kalau Rasulullah, Masya Allah, mudah bagi Rasulullah. Rasulullah itu maaf Bapak Ibu, masalahnya jauh lebih banyak daripada kita. Kalau kita ditimpakan masalah sebagaimana Rasulullah, kita tidak akan mampu. Contohnya saja tadi lapar, pulang ke rumah dalam keadaan lapar, sampai di rumah istri tidak masak. Kalau saya, juga saya. Apa yang dibuat? Satu hari tidak masak, main HP ya kan?
Ibu-ibu sekarang canggih kan nih, Facebook, masak, posting. Akhirnya lupa udah kasih garam lagi. Ya, Rasulullah mudah menyelesaikan masalahnya. Udah kalau gitu aku puasa ya Rasulullah. Jadi bapak-bapak bisa ikut Rasulullah nih. Nanti besok pulang kerja dalam keadaan lapar, sampai di rumah, istri tak masak. Ya udah aku puasa. Dah. Kalau saya itu bapak ibu, tak ada masak. Ada nggak yang bisa jalan? Roti kan, bakwan kan gitu ya. Dek. Tapi Rasulullah tidak mudah. Ya udah aku puasa. Bisa Pak? Ustaz, saya yang sakit kita bisa. Insyaallah. Kalau tak bisa insya Allah kita belajar. Ya. Yang kedua, Rasulullah pernah waktu sholat ketika Rasulullah ruku, Allahu Akbar, terdengar suara dari perut Rasulullah. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, terdengar lagi suara. Sujud begitu sampai salam. Maka sahabat yang berada dekat dengan Rasulullah, yang di sebelah baginda Rasulullah, yang mendengar bunyi tersebut, pada sholat ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar bunyi sesuatu dari perutmu. Suara apa itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, di perutmu ada 3 buah batu. Di perut Rasulullah itu ada 3 buah batu, bongkahan batu, diikat di perutnya. Untuk apa? Untuk menahan lapar. Artinya apa? Sudah 3 hari Rasulullah menahan lapar. Sudah 3 hari Rasulullah tidak makan. Bisa kira-kira tidak pernah seperti itu. Puasa Ramadan ya rasanya dipaksa-paksa. Kalau seandainya tak wajib mungkin tak puasa. Betul Pak? Masya Allah. Itu akhlak Rasulullah. Susah juga kita ini. Nah ini contoh yang biasanya banyak terjadi di sekitar kita. Apa contohnya? Rasulullah pergi ke masjid diludah. Rasulullah pergi ke masjid dicaci maki. Setiap hari demikian. Kira-kira ibu, kalau kita nak berjalan, nak pergi keluar rumah, nak ke masjid, nak ke toko, nak ke pasar atau kemana pun, keluar dari rumah berjalan, ada tetangga kita yang meludah kita, kira-kira gimana bu? Lewat kita berjalan di ludah, gitu. Kira-kira gimana kita? Marah tidak? Marah kita. Rasulullah tidak marah. Berhari-hari Rasulullah berangkat ke masjid, pulang dari masjid setiap hari diludah, dicaci, dimaki, udah biasa Rasulullah. Tapi sedikit pun tidak ada amarah dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika suatu hari ketika baginda Rasulullah pergi ke masjid, berangkat Rasulullah ke masjid, tidak ada meludah, aman kata Rasulullah. Selamat hari ini. Pulang dari masjid, tidak ada yang meludah lagi. Amin. Berangkat lagi ke masjid, tidak ada yang meludah lagi. Rasulullah mulai bingung. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, si fulan, kemana orang yang biasa selalu meludah itu? Kemana orang biasa selalu mencaci makiku? Dia sakit ya Rasulullah. Bu, kalau ada orang yang suka caci maki kita, suka menghina kita, lalu kita dapat kabar, orang yang suka caci maki kau itu sakit sah. Kira-kira gimana bu? Tenang hati bu ya. Betul tak bu? Betul tak bu? Kena azab dia tu. Itulah jadi tidak sama aku. Tapi Rasulullah berbeda bapak ibu. Dicaci maki, diludah tiap hari. Dapat kabar orang yang mencaci makinya, yang meludahinya dalam keadaan sakit, Rasulullah langsung pergi ke pasar, beli buah-buahan, beli makanan, dan langsung Rasulullah mengunjunginya, menjenguknya. Itu orang Yahudi nih, bukan orang beriman, orang kafir, orang Yahudi, tidak beriman dengan Rasulullah, tidak beriman dengan baginda Rasulullah.
ketika sakit Rasulullah datang ke rumahnya, dia pun mulai ketakutan. Takut dia. Kenapa? Dia sadar selama ini aku zalim dengan Rasulullah dan Muhammad. Ini Muhammad pasti mau balas dendamnya. Nah sekarang aku tak bisa apa-apa, cuma tergeletak di atas tempat tidur, tak bisa bergerak, pasti balas dendam. Takut dia Bapak Ibu. Sampai Rasulullah di hadapannya, apa yang terjadi? Rasulullah bertanya, gimana kabarmu? Baik bahasa Rasulullah, santun bahasa Rasulullah, didoakan kesembuhan oleh baginda Rasulullah, dan bahkan dibawakan oleh-oleh, dibawakan makanan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira Bapak Ibu, ini akhlak Rasulullah. Mangga jamuan ya. Bisa tidak kita ikutnya? Jangan kaki. Ada orang yang benci kepada kita, ada orang yang zalim kepada kita, tapi kita balas kebaikan dengan kebaikan. Saya punya guru, namanya Kiai Haji Ahmad Sabidullah Sadadil Arifin. Setiap bulan dia ada tanbih. Tanbih itu artinya peringatan. Nasihat. Apa salah satu nasihat beliau? Dalam nasihat beliau disebutkan yang harus dibacakan setiap minimal 1 bulan 1 kali. Apa nasihatnya? Sayangilah orang yang membenci kepadamu. Kalimatnya begitu pendek. Sayangilah orang yang membenci kepadamu. Maaf ya Allah, saya membaca kalimat itu. Ini kalimat setiap bulan minimal 1 kali selalu kita dengar dibacakan oleh jamaah bergantian kita. Ini kalimat pendek tapi untuk melaksanakannya Masya Allah. Setelah saya menunggu dapat cerita tentang akhlak baginda Rasulullah, ternyata apa yang disampaikan oleh guru ini adalah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Sayangi orang benci dengan kita sayangi. Ini orang Yahudi benci dengan Rasulullah, zalim dengan Rasulullah, tetapi dikarenakan Rasulullah menyayangi orang yang membenci kepadanya tersebut, Masya Allah. Apa kata dia? Teman-temanku yang selama ini kumpul denganku hari-hari bersamaku, satu pun belum ada yang menjengukku. Tapi engkau ya Muhammad yang setiap hari aku ludah, setiap hari aku zalimi, setiap hari aku caci maki, tapi kau yang datang pertama kali menjengukku. Maka itu orang Yahudi ikrar langsung di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam dia. Karena apa? Karena akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita ikuti akhlak Nabi ini Bapak Ibu, tetangga akan senang sama kita. Yang benci dengan kita insya Allah akan sayang dengan kita. Dan saya pernah mencontohkan ini, coba latihan dengan orang dengan coba kita latihan. Ini guru menasihati kita, dan ini adalah akhlak baginda Rasulullah. Ada orang yang begitu benci kayaknya dengan kita, dengan saya coba, ternyata memang betul loh Ibu. Saya datang bawa buah, saya datang bawa kue, saya datang bawa gorengan. Masya Allah sekarang baik luar biasa. Masya Allah terbuka hatinya dengan akhlak. Terkadang dakwah ini tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan ucapan, mesti ada dengan perbuatan. Itu sepertinya rasa-rasanya lebih berkesan di dalam hatinya. Nah hadirin jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita ini? Ini contoh Rasulullah begitu banyak. Kalau saya uraikan, jam sudah menunjukkan 9:30. Cuma apa penyebab? Kenapa kita tidak bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah? Tadi di ayat disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Orang yang bisa mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Saya tanya ini Bu, Bapak, tolong jawab beriman, jangan jawab yang lain. Saya tanya nih, tadi yang bisa mencontoh Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Saya tanya, beriman tidak kepada Allah? Yakin tak Bu?
Yakin. Tapi jawabannya tak yakin. Beriman tidak kepada Allah? Kalau saya ditanya beriman tidak kepada Allah, beriman. Kalau kita jawab tidak beriman, kufur kita. Maka saya ingatkan, kalau ditanya beriman tidak kepada Allah, beriman. Apa buktinya? Oh, sholat Ustaz, saya sholat Ustaz. Dari waktu belum? Udah 5 waktu belum? Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah, kata Rasulullah. Sesungguhnya batas antara seseorang beriman dengan kufur adalah sholat. Oh iya, hati-hati kalau tak sholat. Batas, kata Rasulullah. Nah, kalau kita ngaku beriman, dulu ada cerita lagi. Dulu ada sekelompok orang Arab Badui datang menemui baginda Rasulullah. Sekelompok ini Bapak Ibu, banyak, artinya banyak, ramai dia. Lalu di hadapan baginda Rasulullah mereka pun berkata, ya Rasulullah, kami telah beriman. Rasulullah diam saat itu. Rasulullah tidak menjawab. Karena apa Rasulullah tidak menjawab? Karena masalah iman ini bukan masalah yang nampak, bukan masalah zahir, tapi masalah iman ini sesuatu yang ada di dalam kalbu, sesuatu yang ada di dalam hati, tak nampak, tak bisa dilihat oleh mata ini. Maka Rasulullah berdiam, tidak menjawab pertanyaan pernyataan dari sekelompok orang Arab Badui tersebut. Allah pun berfirman, yang menjawab langsung Allah. Dan kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Datang sekelompok orang Arab Badui dan menyatakan kami telah beriman ya Rasulullah. Qul lam tu'minu, kata Allah. Ya Muhammad, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Orang Arab Badui itu berkata, ya Rasulullah, kami sudah syahadat ya Rasulullah. Kami sudah ikrar di hadapanmu ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Kami sudah sholat ya Rasulullah. Seseorang yang sudah ikrar dua kalimat syahadat, artinya dia sudah masuk Islam, maka dia wajib mendirikan sholat. Kalau dia sudah ikrar dua kalimat syahadat, dia tidak sholat, maka Islamnya gagal. Kami sudah ikrar dua kalimat syahadat, kami sudah sholat, kami sudah puasa Ramadan. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa tidak menjaga, Islamnya gagal. Puasa Ramadan dikerjakan, tapi tidak membayar zakat, pun Islamnya tidak sempurna. Zakat juga dibayar, rezeki berlimpah, tubuh sehat, tubuh kuat, kemampuan ada untuk berangkat haji, tapi tidak berangkat haji. Islam itu tidak sempurna. Kami sudah sholat, kami sudah zakat, sholat, puasa, haji, zakat, dan dikerjakan semua ya Rasulullah. Walakin qulu aslamna, kata Allah. Akan tetapi kalian sudah Islam. Syahadat Bapak Ibu, sholat, puasa, zakat, haji, ini Islam. Rukun Islam. Kalau sempurna dikerjakan semua, sempurnalah keislamannya. Imannya belum tentu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kata Allah. Akan tetapi iman belum masuk ke dalam qulubikum, ke dalam hati kalian. Nah kita tanya, sudah ada belum iman dalam hati kita? Sudah ada Ustaz. Tandanya apa? Dalam Al-Quran disebutkan tanda bahwasanya di dalam kalbu kita, di dalam hati nurani kita sudah ada iman. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat
alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kata Allah, tatkala disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ada tidak kita bergetar hati ketika disebutkan nama Allah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nama-nama Allah disebutkan dalam hati kita. Ada tidak bergetar keimanan kita? Tadi murid kita Ustaz Budian membaca ayat suci Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Ini surah kalau Ramadan ada yang penerusnya? Ada. Ada tak Ustaz? Ada. Kira-kira ada tidak tetangga surah ini yang merasa terganggu? Hati-hati Bapak Ibu ya, yang muslim, kalau non muslim terganggu wajar, tapi yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, jangan sampai merasa terganggu ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Sebab Allah mengatakan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Tidak peduli siangkah malamkah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, jangan sampai kita merasa terganggu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang-orang yang bisa mengikuti akhlak baginda Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, tidak lain adalah orang-orang yang punya iman yang mantap, iman yang kuat, iman yang sempurna. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika baginda Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq mengunjungi Aisyah putri beliau, yang tidak lain Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah satu amal dari baginda Rasulullah yang belum aku kerjakan? Kata Aisyah, tidak ada wahai Abah, semua amal Rasulullah sudah kau kerjakan. Masya Allah, Abu Bakar Masya Allah benar-benar menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Rasulullah jihad, Abu Bakar ikut jihad. Rasulullah tahajud, Abu Bakar ikut tahajud. Rasulullah hijrah, Abu Bakar ikut hijrah bersama Rasulullah. Rasulullah pernah menyedekahkan semua hartanya di jalan Allah. Abu Bakar pun pernah menyedekahkan, menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Sampai sampai Rasulullah bertanya, bingung Rasulullah, ya Abu Bakar, kalau kau infakkan semua di jalan Allah, di jalan fisabilillah, lalu apa untuk anak dan istrimu? Apa kata Abu Bakar? Cukuplah Allah dan Rasulnya untuk anak dan istri. Ya Abu Bakar, benar-benar Rasulullah dijadikan suri tauladan. Karena apa? Imannya di dalam qalbu Abu Bakar begitu mantap, begitu sempurna. Tatkala Isra dan Mi'raj, Rasulullah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, orang-orang kafir Quraisy menolak kabar tersebut. Tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh dengan perjalanan dengan kendaraan terbaik saat itu. Paling cepat berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan, bisa ditempuh hanya dengan sebagian malam. Maka Abu Jahal ketika dapat kabar Isra dan Mi'raj Nabi tersebut, Abu Jahal senang luar biasa. Dan disampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kata Abu Jahal, akal sehat mana yang bisa menerima perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya ditempuh sebagian malam? Kita sama-sama tahu artinya apa. Abu Bakar, Abu Jahal itu pernah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu paling cepat berangkat 1 bulan dengan kendaraan yang terbaik dan saat itu onta dengan penunggang yang terbaik. Tapi ini Abu Bakar dan Abu Jahal, Muhammad hanya mengatakan sebagian malam, dan sekarang ini sudah ada di kota Mekah. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar jawab tak pakai akal. Abu Bakar jawab dengan iman. Apa kata Abu Bakar? Ya Abu Jahal, apakah benar yang kau sampaikan ini? Muhammad berkata demikian. Benar ya Abu Bakar. Kalau
adalah demikian yang dikatakan Rasulullah. Jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih jauh lagi. Aku percaya kata Allah. Abu Jahal kamu bingung. Karena apa? Karena saat itu Abu Bakar menjawab pertanyaan Abu Jahal tersebut dengan iman. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata berucap kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Dan Rasulullah terkenal siddiq, amanah, adil, batonah. Rasulullah tak pernah berbohong. Jangankan sudah menjadi rasul, belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, Rasulullah sudah terkenal siddiq, amanah, adil, batonah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit lagi kita harus bisa mencontoh Rasulullah, yakni dengan syarat iman tadi harus mantap, iman harus kuat. Kalau iman tidak mantap, iman tidak kuat, maka kita tidak akan bisa mencontoh Nabi. Walaupun peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita rayakan setiap tahun. Nah, alhamdulillah di surah Nurul Ain ini katanya ini tahun pertama. Perdana apa ya? Insyaallah mudah-mudahan tahun berikutnya juga akan dilaksanakan peringatan hari besar Islam. Sehingga kita tahu siapa Rasulullah. Sehingga dengan tahu Rasulullah kita bisa mencontoh Rasulullah. Kita bisa mempelajari hikmah-hikmah dari perjalanan Rasulullah. Nah, kata Allah, orang yang bisa mencontoh Rasulullah adalah orang yang punya iman, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Nah, tadi ketika disebutkan nama Allah, ternyata hati kita tidak bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ternyata iman kita pun tidak terasa bertambah. Artinya apa? Mudah-mudahan iman tetap ada dalam hati kita, namun kita yakin, kita percaya, kita ngaku bahwasanya iman kita masih lemah, iman kita masih tipis. Maka iman inilah yang harus senantiasa kita perbaiki, iman inilah yang senantiasa harus kita tingkatkan agar supaya kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita memperbaharui keimanan kita? Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita? Ini inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Meningkatkan iman agar supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang takwa dan sebenarnya takwa, dan bisa senantiasa mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Bagaimana meningkatkan iman? Tadi di ayat yang dibaca Ustaz Mulyasa disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan. Dibacakan saja, kita mendengar, itu bisa menambah keimanan kita. Apakah lagi kalau kita yang membaca sendiri? Kita membaca, kita mendengar. Jangan ikut pahamnya sekarang, ikut kelompok sekarang. Baca Quran jangan nyaring-nyaring, jangan mengganggu. Nanti orang merasa terganggu, jangan ikut. Baca Al-Quran boleh pelan-pelan, boleh nyaring-nyaring. Abu Bakar Siddiq baca Al-Quran dengan suara yang sir, pelan. Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dengan suara yang begitu lantang, nyaring. Sebagaimana tadi kalau kita baca ayat suci Al-Quran, terdengar sampai keluar masjid. Maka hal tersebut diadukan oleh Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, saya bingung ya Rasulullah. Abu Bakar baca Al-Quran begitu pelan ya Rasulullah, sampai-sampai aku nyaris dan ada duduk di dekat dan tidak mendengar bacaan ya Rasulullah. Benar yang kau katakan ya Ali ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kalau begitu panggil Abu Bakar. Dipanggil langsung Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apakah benar engkau membaca Al-Quran dengan suara yang kuat? Sampai-sampai Sayyidina Ali yang ada di dekatmu nyaris tidak mendengar apa yang kau baca. Benar ya Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kalau kau lakukan Allah benar ya Rasulullah. Benar, Allah benar. Benar, ini pendapat yang baik. Lalu Sayyidina Ali mengadukan lagi, umat beda lagi ya Rasulullah. Umat membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, suara yang nyaring. Sampai orang yang ada di luar masjid pun bisa mendengar bacaan
Panggil Umar. Panggil Umar. Ya Umar, apakah benar kau baca Al-Quran dengan suara yang begitu lantang, begitu nyaring? Benar ya Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Yang pertama ya Rasulullah, aku membaca Quran dengan suara yang lantang, suara yang nyaring untuk menghilangkan rasa ngantuk, kata Umar. Ternyata Umar kalau baca Quran dengan suara yang pelan, dia timbul rasa ngantuk. Yang kedua ya Rasulullah, aku baca Quran dengan suara yang nyaring untuk mengusir setan, kata Rasul, kata Umar. Dan hal ini tidak disalahkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Baca Quran dengan suara yang nyaring, silahkan. Baca Quran dengan suara yang pelan, silahkan. Cuma tergantung iman. Iman saat itu antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iman Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar bin Khattab. Buktinya mana? Ketika Rasulullah wafat, yang menggantikan adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah sakit, yang menggantikan imam adalah Abu Bakar Siddiq. Menunjukkan kualitas keimanan Abu Bakar Siddiq lebih tinggi daripada keimanan Umar bin Khattab. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, iman Umar bin Khattab pun melejit, menyusul iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita ingin baca surat Quran dengan suara pelan, apakah iman kita sudah sama dengan Abu Bakar? Apakah kita kalau baca Quran dengan suara pelan tidak ngantuk? Kalau masih ngantuk, baca dengan baik-baik. Agar supaya apa? Yang mendengar, saudara kita yang mendengar, anak kita yang mendengar, tetangga kita yang mendengar bacaan Quran kita, insya Allah dengan baca Quran bertambah iman. Ini resep yang pertama. Baca Quran, mendengarkan bacaan Quran dan membaca Al-Quran untuk meningkatkan keimanan kita. Oh Ustaz, saya tak bisa lagi Ustaz. Ada tak yang tak bisa lagi? Banyak. Belajar ya. Tidak ada batasannya. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi ila Rasulullah. Menuntut ilmu dari ayam sampai dari kubur, tetap kita belajar. Nah, ternyata ada yang tak bisa baca Quran, termasuk nenek saya pun tak bisa baca Quran. Saya punya nenek usianya sekarang mungkin sekitar 80-an, tak bisa baca Quran. Karena apa? Karena waktu zaman dia tak ada guru yang mengajar, miskin, makanya pun susah. Jadi bagaimana untuk orang Islam yang tak bisa baca Quran ini Ustaz? Kami juga pengen mencontoh akhlak Rasulullah. Tapi bagaimana kami bisa meningkatkan iman kami? Ada satu resep dari Rasulullah. Insya Allah semua yang hadir ini bisa melaksanakannya asalkan ada kemauan. Apa kata baginda Rasulullah? Jadidu imanankum. Perbaharui iman kalian. Ini pesan Rasulullah ini Bapak Ibu langsung kepada sahabat-sahabat Nabi. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi ini adalah generasi terbaik. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi ini imannya luar biasa. Datang kepada Rasulullah, besok kita jihad fisabilillah. Kami nawatana. Mereka langsung mempersiapkan perbekalan, mempersiapkan persenjataan mereka. Tak kalah siap, langsung memenuhi panggilan Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Perang di jalan Allah pun mereka sanggup lakukan. Karena apa? Iman. Datang kepada Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggalkan anak istri yang tidak beriman kepada Allah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan harta benda. Mereka lakukan. Jadi iman sahabat ini sudah teruji, sudah mantap. Kalau menurut kita, tapi apa kata Rasulullah? Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Gimana nih Rasulullah cara meningkatkan iman? Apa kata Rasulullah? Bikasratil qauli la ilaha illallah. Ini oleh-oleh ya. Bapak oleh-oleh ini. Kata Rasulullah, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini resep langsung dari Rasulullah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau iman kita lemah, masya Allah, jangan karena mencontoh anak Rasulullah yang benar-benar sholat 5 waktu, akhlak Rasulullah sholat 5 waktu, Rasulullah tiap hari sholatnya waktu di masjid. Tapi insya Allah di surau ini, kalau di surau saya itu kalau subuh biasanya 5 orang. Kalau di surau saya, kalau di surau ini, insya Allah sama kayak saya. Masya Allah. Di mana? Karena iman tadi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita selesai sholat, jangan langsung kabur. Rasulullah mengajarkan, Allah berfirman, "Qadaitum sholat Rasulullah." Apabila kalian telah selesai sholat, berzikirlah sama Allah. Dan berzikirnya bagaimana? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira." Hai orang-orang beriman, zikirlah dengan Allah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini tanda orang beriman. Tanda orang beriman itu zikirnya banyak. Ini masya Allah. Imam baru zikir, pimpin zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jangan udah pada kabur. Ini batas minimal. Maaf kalau boleh saya katakan, ini untuk orang yang baru masuk Islam. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau orang beriman bagaimana? Allah berfirman, "Zikrullah dzikran katsira." Hai orang-orang beriman, kata Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak. Dan Rasulullah bersabda, "Aksiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qouli la ilaha illallah, kata Rasulullah. Yang paling afdal apa yang aku ucapkan, apa yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku, 124.000 nabi, 313 rasul. Ucapan para nabi, para rasul yang paling afdal, yang paling baik, yakni kalimat tauhid, kalimat afdal zikri, yakni kalimat la ilaha illallah. Nih, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita, umur kita untuk tidak berzikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah, insya Allah bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan demikian bisa menjadi kita hamba yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan dengan harapan mudah-mudahan kalau kita setiap hari, setiap 5 waktu atau pada sholat sunnah, kita tambah pada sholat sunnah, kita berzikir dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kita berharap kita bisa menghembuskan napas terakhir kita yang keluar dari lisan kita kalimat la ilaha illallah. Ayat bisa luar biasa berbahasa mengatakan, kalau kita sudah setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berharap kita mati kita bisa dihantar dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Maka akhir kalam la ilaha illallah selanjutnya kata Rasulullah. Siapa yang hari akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga, kata Rasulullah. Inilah harapan kita. Ayo, mari Bapak Ibu penuhi rumah Allah, berbanyak berzikir kepada Allah. Yang bisa baca Quran, berbanyak baca Quran. Yang tak bisa baca Quran, berbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah bimbing, Allah berikan rahmatnya, sehingga kita bisa senantiasa menambah bertambah keimanan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang takwa dan sebenarnya takwa, bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf